Rapih ya ke YouTube Ya, Sonora Oke, siap. Surabaya. Selamat pagi buat Kurniawan. Kenapa ya hampir sebagian besar keluarga istri rata-rata lebih pintar untuk mengelola keuangan daripada pria dan lebih survive gercep cari solusi untuk dapur tetap ngebul. Kalau berbicara survive, betulkah istri ini lebih survive, multitasking dan lebih solutif dari pria? Kenapa demikian? Nggak semua ya, Gak nggak semua, semua ternyata di nggak sini. semua. Oke. Yang perempuan-perempuan yang nggak gercep, yang hanya apa namanya itu apa rebahan, hanya Mhm. bisanya minta dari suami saja, terus ada masalah dia nggak bisa, gimana nggak tahu itu ada gitu. Oh, Jadi ketergantungan sekali lagi gitu ya. nggak Ya. ada. Heeh. Cuman memang secara fitrahnya Mhm. satu perempuan itu kan multitasking. Multitasking itu gini, paling pemahaman paling gampangnya adalah perempuan tuh bisa berpikir, otaknya tuh bisa bisa memberikan beberapa hal dalam satu waktu. Bisa Contoh, melakukan kegiatan dalam satu waktu. Banyak yes, hal ya, Mhm. banyak. Mhm. misalnya kalau saya sering contohkan tangan kiri gendong anak, tangan Mhm. kanan sambil goreng, kakinya Mhm. sambil ngepel, ada telepon bunyi masih denger. Heeh, masih bisa fokus ya di sini ya. Masih bisa. Bisa fokus. Kalau laki-laki nggak bisa, dia hanya bisa fokus pada satu hal saat pada satu waktu Oke. itu. Hmm. Hahaha. Sehingga ketika dalam ngurus uang dan gini, Mhm. perempuan itu karena banyak hal yang dianggap penting, Mhm. akhirnya dia bisa melihat masalah keuangan itu juga lebih Detail. detail, lebih banyak diurusin Mhm. gitu. Ini Mhm. gimana Mhm. masalah sekolah anak? Oh, listrik gimana? Oh, ini gimana? Nanti apa bensin untuk sehari-harinya gimana? Ini itu lebih tercover oleh pikirannya. Kalau laki-laki lebih fokus pada satu hal, kita fokus pada pendidikan dulu. Akhirnya lupa bahwa ada hal lainnya juga perlu diurus begitu. Mhm. Jadi perencanaan keuangan dari sosok perempuan ini memang lebih baik begitu ya di Lebih sini ya. ideal lah, Lebih lebih ideal ideal di ya. sini untuk diserahkan kepada istri begitu ya. Mhm. Ada tambahan Kak Ninit? Ya, karena kembali lagi kalau kita bicara balik lagi tentang fitrah, sebenarnya kalau balik lagi tentang fitrah, kenapa sih kalau tadi bilang kok gercep sih, gimana caranya otak berpikir biar dapur tetap ngebul. Nah, Heeh. sebetulnya kan itu bagian dari apa namanya tanggung jawab istri dan tanggung jawab suami. Kalau tadi kan normalnya kan tanggung jawab suami kan di kebutuhan keuangan gitu ya. Jadi Mhm. sebagai tulang punggung begitu. Nah, si istri kan akhirnya bertanggung jawab juga dengan mengurus rumah tangga, Mhm. termasuk mau makan apa gitu kan, Mhm. dia bayarnya bagaimana, kan akhirnya itu tanggung jawabnya pengurusan seperti itu. Makanya akhirnya agak lebih lebih gercep gitu pada saat ini suami kok lagi turun gitu kan. Ini Mhm. gimana nih, duitnya kurang kan, nggak bisa, biasanya berapa sekarang berapa, akhirnya kan ini otak harus mikir gimana supaya jalan begitu kan, Mhm. supaya bisa tetap makan, anaknya bisa tetap sekolah, supaya bisa tetap kebutuhan hidupnya tercukupin semuanya. Nah, itu kan sebetulnya bagian dari memang sudah fitrahnya gitu ya. Mhm. Jadi apakah laki-laki nggak gercep kalau ngurusin urusan dapur? Mungkin gercep juga, tapi beda gercepnya, nggak by detail begitu kan. Akhirnya Oke. cuma mikirnya gini, oh iya penghasilanku kok kurang, gimana caranya aku mikir untuk bisa ini ya menambah penghasilan. Tapi kan nggak kelihatan karena itu akhirnya lebih nggak kelihatan kerjanya, lebih nggak kelihatan Mhm. actionnya Mhm. gitu kan. Mhm. Karena oh ya ini harus gini-gini. Nah sementara kalau istri kan lebih kelihatan action, karena kan melakukan detail-detail kerintilan-kerintilan di rumah begitu kan. Hari ini Mhm. nggak ada Mhm. makanan, ada apa ya di kulkas, ada apa aja ya. Akhirnya kan mulai berpikir dan kelihatannya akhirnya jadi ini ya lebih tanggap perempuan ya, sebetulnya sama aja, tinggal beda ininya aja yang tanggung jawabnya ya, bentuk tanggung jawabnya. Oke, sebenarnya sama aja ya di sini ya, begitu memang. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kurniawan, apakah faktor genetik dan psikis alay gender sudah begitu? Ya, tadi kan saya bilang nggak semua perempuan seperti itu Mhm. dan nggak semua laki-laki juga seperti itu. Itu kembali lagi didasarkan pada pola asuh, latar belakang ketika dalam kandungan dan sebagainya. Mhm. Tapi untuk faktor pengasuhan dari keluarganya begitu, apakah ini berpengaruh jugakah terkait Ya, dengan Ya, sangat. pasangan ini? dan juga tentang kedewasaan juga ya. Dalam Mhm. artian Mhm. begini, misalnya kita ngambil contoh tadi kan karena pertanyaan tentang istri ya, tentang Mhm. istri.
Misalnya kita ngambil contoh, dulu ini istri dididik tidak ngerti dapur gitu ya. Kan ada ya nggak ngerti urusan dapur rumah ya. waktu kecil misalnya kayak gitu ya. Jadi waktu dia belum menikah, waktu kecil gitu dia nggak terlalu dilibatkan ke urusan dapur, urusan rumah kayak begitu ya. Jadi pokoknya dia urusannya hanya pendidikan, apa dia sekolah, kemudian dia tentang ini ya aktivitasnya dia kayak gitu-gitu aja. Nah, begitu menikah kan memang akhirnya ada shock ya, dalam arti aku nggak pernah masak, aku nggak pernah ngurusin belanjaan, aku nggak pernah urusan bayar-bayar dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kita balik lagi tentang kedewasaan begitu loh. Bagaimanapun latar belakangnya, kalau itu didasari dengan kita dewasa dan kita tahu tentang saat ini kita udah perannya jadi apa nih, sekarang kita aku udah jadi ibu rumah tangga ya, akhirnya kan ada niatan untuk belajar. Yang dulunya nggak bisa masak mesti belajar masak. Nggak enak rasanya pokoknya belajar. Yang dulunya nggak pernah ngitung-ngitung urusan rumah tangga jadi belajar ngitung-ngitung gitu kan. Apalagi kalau sekarang sangat diuntungkan gitu. Kita media sosial ini sangat banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Gimana caranya kalau sebulan itu belanjanya itu apa aja, atau mingguan bagaimana biar hemat. Banyak informasi yang bisa kita dapat. Tapi kembali lagi adalah tentang yang namanya kedewasaan.